Aku tuh sebetulnya indigo, Mbak. Anak indigo. Aku bisa lihat setan. Mbak kalau lagi nggak punya duit suka pusing nggak? Pusing. Wah, itu tanda-tanda kesurupan. Iya beneran. Itu Mbak, kalau Mbak nggak buru-buru sadar nih, kalau Mbak nggak buru sadar, itu bisa-bisa Mbak tuh dalam waktu dekat tiba-tiba udah ngacak-ngacak kamar duda. Beneran Bang, kalau dia udah kumat Bang, ngeri banget Bang. Diajak ngomong kagak mau, diajak makan nolak, udah kagak nafsu makan sama sekali. Gua pernah kemarin, gua ajak ke mall, akhirnya gua ajak makan. Begitu sampai mall, baru depan pintu nyium kening satpam. Kan makan siang dulu atau langsung lokasi? Langsung lokasi aja Mas. Lagian aku juga nggak niat ngajak Mbak Yani makan bareng. Aku soalnya niatnya ngajak Mbak Yani hidup bareng. Coba tanya hatimu sekali lagi sebelum engkau benar-benar pergi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up lur? يا أيها النبي والكوكب الدري يا أيها النبي والكوكب الدري أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي أنت إمام الحضرة يا خير مولود بمكة قد أتى يا خير مولود بمكة قد أتى ذلت لهيبته جميع خصومه ذلت لهيبته جميع خصومه خير مولود يا نبينا يا 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 نبينا Sallallahu ala Muhammad. Selamat semua dimanapun Anda sedang bahagia saat ini. Kembali lagi kita berada di video prank taksi online salawat yang sudah mulai istiqomah di channel ini. Karena aku jadwalnya mulai merenggang di tengah-tengah bulan antara Rajab, Syawal, dan Maulid. Jadi biasanya di tengah-tengah ini aku cukup bisa bikin konten guys. Tapi kalau udah di bulan Maulid atau di bulan Rajab atau bulan Syawal, wah, itu aku sampai merasa asing di rumah sendiri gitu ya, karena saking jarang banget pulang ke rumah guys. Nah pada video kali ini kita tetap akan mencari target-target yang asik-asik ya, yang bening-bening. Kenapa? Karena hari ini cuacanya bening ya, jadi nggak nyambung ya. Jadi teman-teman, siang hari ini kita akan nyari target di daerah Cikampek dan sekitarnya mungkin ya. Kenapa? Karena kalau kalian lihat di belakang aku bawa koper. Jadi aku mau perjalanan ke Indramayu untuk acara dakwah, dan di tengah-tengah nanti kita manfaatkan untuk bisa mencari target-target yang wadaw lah gitu ya. Di video kali ini aku juga mau ingetin kalian, buat kalian yang tertarik dengan merchandise yang aku punya, topi terompah ini atau juga baju koko atau parfum dan lain-lainnya, kalian bisa langsung follow Instagram Gus Aldi Store, atau kalian bisa WA langsung ke nomor yang ada di bawah. Nah buat teman-teman yang mau ngundang aku ke satu acara untuk bersolawat atau untuk ngisi seminar atau talk show atau apa aja deh, yang penting gak minjem duit, kalian bisa langsung WA di nomor yang ada di bawah ini. Oke? Nah pada kesempatan ini juga aku mau ngingetin kepada kalian semua, terutama buat diri aku juga, betapa pentingnya istighfar. Istighfar itu adalah kegiatan zikir ya teman-teman, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang namanya kegiatan zikir sudah pasti kita akan mendapatkan dua manfaat nih. Yang pertama adalah kita mengingat Allah, yang kedua adalah kita akan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan istighfar juga salah satu atau seruan yang pertama kali
diserukan oleh para nabi dan rasul ketika mereka berdakwah. Sebagaimana Nabi Nuh alaihi salam, beliau itu dakwah 950 tahun. Wow, lama banget 950 tahun. Dan seruan pertama untuk mengajak para umatnya saat itu adalah dengan meminta mereka untuk beristighfar atau meminta ampun kepada Rabbnya. Sebagaimana kita ketahui di dalam surat Nuh ayat 10 sampai dengan 12, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa Nabi Nuh menyerukannya seperti ini. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Maka meminta ampunlah kalian kepada Tuhanmu, maka Allah akan mengampuni. Nah, ini adalah seruan-seruan yang selalu digunakan oleh Nabi Nuh ketika beliau dakwah secara terang-terangan atau secara sembunyi-sembunyi. Kita kalau minta ampun kepada Allah, pasti Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, teman-teman. Jangan malu bertobat karena masih sering berbuat dosa, tapi teruslah bertobat hingga malu berbuat dosa. Dan fungsi istighfar yang kedua yang dijelaskan di ayat 11-nya adalah yursilis sama'a 'alaikum midrar. Niscaya Allah akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat. Jadi buat teman-teman yang merasa desanya kekeringan atau di satu tempat itu jarang hujan, maka rajinlah penduduknya untuk beristighfar pada Allah SWT. Ini janji Allah di dalam surat Nuh ayat 11. Jadi teman-teman bisa banyak beristighfar, minta ampun kepada Allah. Istighfar itu bukan cuma membaca astagfirullah ya, tapi betul-betul kita memiliki pengharapan untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah hujan akan turun dengan sendirinya berkat karunia dan keberkahan yang Allah turunkan. Dan fadilah istighfar yang ketiga, ini kalau kita baca di ayat 12-nya, ini istimewa banget teman-teman. Wa yumditkum bi amwalin wa banin. Waduh, Allah akan memberikan kita harta yang banyak, harta yang melimpah, wa banin, dan juga keturunan. Nah, jadi teman-teman yang kesulitan ekonomi nih ya, terutama kalian banyak-banyak istighfar. Insya Allah ini sudah janji Allah, Allah akan menurunkan rezeki yang besar dan barokah. Wabanin, dan juga keturunan buat kita semua. Masya Allah, buat teman-teman yang belum punya keturunan, banyak baca istighfar. Insya Allah, Allah akan segera memberikan kita keturunan. Dan juga wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara, dan mengadakan kamu kebun-kebun dan mengadakan kamu sungai-sungai yang ada di bawahnya. Kenapa digambarkan kebun-kebun? Jadi dulu orang Arab itu kalau ngelihat emas, perak itu udah biasa teman-teman. Jadi karena negaranya penghasil itu ya. Tapi kalau kebun-kebun itu susah banget, berbalik kayak di Indonesia. Jadi maknanya adalah Allah memberikan kita harta yang menurut kita istimewa gitu ya. Kalau di sini mungkin yang istimewa adalah uang yang berlimpah, mungkin itu maksudnya. Jadi kebun-kebun yang dimaksud adalah harta yang paling diistimewakan oleh bangsa Arab di saat itu. Jadi Allah akan memberikan kita keistimewaan yang kita harapkan. Nah, itu baru nikmat dunia. Gimana nikmat di akhiratnya? Jangan sampai kita cuma bahagia di dunia tapi di akhiratnya belangsak, teman-teman. Nah, istighfar ini akan menjamin kita untuk memiliki surga yang seluas langit dan bumi. Sebagaimana keterangannya di dalam surat Al-Imran ayat 133, Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatu arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin." Di sini dijelaskan Allah akan memberikan kita surga yang seluas dengan langit dan bumi. Ya Allah, ini luas banget. Kalian mau guling-guling di situ juga bisa, guys. Di situ dijelaskan seperti itu hingga uiddat lil muttaqin. Maka kita digolongkan sebagai orang-orang yang bertakwa. Ini orang-orang yang banyak beristighfar adalah mereka digolongkan menjadi orang yang bertakwa. Nah, kayak gitu teman-teman, fadilahnya istighfar. Sudah hidup di dunianya lapang, sejahtera, berkah, hidup di akhirat juga mendapatkan lapangan surga ya. Jadi tawaran macam apa lagi yang kita tolak untuk selalu senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena amalan yang paling mudah, yang paling menjamin kita untuk bisa diterima di zaman sekarang ini mungkin istighfar dan baca sholawat pada Nabi Muhammad, minta ampun dan banyak muji Nabi Muhammad. Kita minta syafaat dan kita minta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian mungkin yang bisa aku sampaikan dalam nasihat di video ini. Kita akan langsung ke video pranknya. Take it, cus. Oke teman-teman, kita udah sampai di titik jemputnya. Aku lihat ini orangnya cantik banget. Mudah-mudahan dia ramah dan dia nggak marah-marah di prank aku ya guys. Kita akan langsung panggil aja. A few moments later. Nah, ini udah datang orangnya. Kita cek guys. Mbak Yani. Iya. Ya, silakan Mbak. Aduh. Buka nggak? Bisa. Tuh. Ini kenapa, Pak? Oh iya, aduh, ini tuh masih kotor Mbak. Tadi tuh ketetesan ini, ada om-om PMS dia
nembus. Di depan dulu Mbak. Ya udah. Ya, aduh maaf nih Mbak. Maaf nih Mbak. Jadi di depan nih. Gak apa-apa ya? Itu ada aja om segala tembus. Aduh. Oh ya di taksi online aku biasanya aku tuh kalau mau jalan nih ngajak penumpang aku buat baca doa dulu. Nanti Mbak ikuti aku baca doa. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mursaha. Inna rabbi la ghafurur rahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinin. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Amin. Udah lancar, selamat ya Mbak. Ya seat belt ya Mbak. Udah dipasang. Biar perjalanannya selamat. Nggak ada halangan dari orang ketiga ya Mbak ya. Banget ya Mbak. Bismillah. Oke. Mbaknya nggak kepanasan Mbak? Siang-siang gini keluar? Enggak. Kalau aku sih, kalau keluar siang-siang gini tuh takut hitam kalau aku. Soalnya aku udah abu-abu. Tapi Mbak, bener kalau keluar jam segini itu tepat waktu sebetulnya Mbak. Kenapa? Karena kan gini, di luar kan panas banget kan. Terus Mbak masuk ke sini, terus tiba-tiba Mbak membawa kesejukan di hati aku tuh. Terus tiba-tiba Mbak membawa kesejukan di hati aku tuh. Ku tak bahagia melihat kau bahagia dengannya. Aku terluka. Mbak tadi namanya siapa? Lupa. Yani. Yani. Oh, iya. Kalau aku tuh dulu punya teman namanya Wina Mbak. Ini teman aku si Wina ini, dia orang Jawa Timur kan. Itu baik banget orangnya Mbak. Dia tuh kalau ada pengemis ya. Kalau kita kan pengemis paling kita sumbang gitu ya. Kalau dia nggak cuma nyumbang, ikutan ngemis. Si Wina itu. Katanya nama Wina itu singkatan. Katanya. Wina itu wanita idaman aku. Kalau Yani juga singkatan. Yani itu yakin banget aku nikahin. Yani itu yakin banget aku nikahin. Harusnya aku yang di sana dampingimu dan bukan dia. Mbak Yani. Iya. Ini mohon maaf sebelumnya ya. Aku tuh sebetulnya selain taksi online ini, aku tuh sebetulnya indigo Mbak, anak indigo. Aku bisa lihat setan. Nah, jadi dari tadi kan pas awal Mbak masuk ke sini tuh, aku tuh udah ngerasa kayak ada yang aneh gitu. Terus aku coba terawang kan, aku lihat nih. Kalau aku lihat nih Mbak, mohon maaf, ini di dalam badan Mbak nih, kayaknya ada yang ngikutin, ada jin yang ngikutin Mbak selama ini. Nah, dan kalau aku terawang nih dari tadi gitu ya, aku udah ngerasain banget nih. Ini kalau aku lihat, ini wujud jinnya itu jin om bujangan belangsak. Beneran Mbak. Jadi di badan Mbak ini tertanam jin itu gitu. Jadi dia ngikutin terus kemana-mana. Dan kalau tadi aku udah terawang, udah aku lihat pakai mata batin aku. Ini kalau aku lihat, ini jinnya dia dulu meninggalnya itu keselak logam saweran. Kasihan banget itu. Ini parah nih Mbak, parah. Dia ngikutin Mbak terus kemana-mana. Iya. Ini Mbak, yang lebih gawat lagi nih Mbak. Setan yang ngikutin Mbak selama ini, itu kadang-kadang tuh dia bisa suka ngamuk tiba-tiba. Aku mau nanya, Mbak kalau lagi nggak punya duit suka pusing nggak? Pusing. Itu tanda-tanda kesurupan. Beneran. Itu Mbak, kalau Mbak nggak buru-buru sadar nih, itu bisa-bisa Mbak tuh dalam waktu dekat tiba-tiba udah ngacak-ngacak kamar duda. Beneran Mbak, jangan ketawa, aku serius. Beneran Mbak? Tuh. Hati-hati Mbak. Ini kalau saya boleh saran nih Mbak, harusnya Mbak siapa namanya tadi? Mbak Yani ini segera konsultasi ke dokter gigi. Iya, karena setan itu masuknya lewat gigi Mbak. Iya beneran. Jadi setan itu dia awal masuk itu pertama dia akan menyelusupi jigung rumah tangga. Habis itu dia akan turun ke ubun-ubun ketek.
Beneran mbak. Nah ini bahaya banget soalnya. Jadi nanti kalau misalkan ini berlarut-larut, mbak nggak konsultasi dan nggak sembuh, ini kalau nanti mbak nikah kan, Iya. mbak nikah, terus hamil kan biasanya kalau orang menikah hamil. Nah saat mbak mau melahirkan, itu biasanya mbak nggak akan kuat ngelahirin anak singa. Kalau anak suami bisa, anak singa nggak kuat, gede. Jadi harus konsultasi kok. Yaudah, gini aja mbak. Saya mau nyariin orang pinter nih buat mbak nih, biar mbak cepat sembuh gitu kan. Kebetulan abang saya ini orang pinter. Ini saya mau nelfon abang saya dulu nggak apa-apa ya? Buat apa? Buat nyembuhin mbak. Dulu tuh dia pinter banget mbak. Dulu tuh abang saya waktu sekolah, kepala sekolah diajak bolos. Bener, ini saking pinternya dia bisa menyembuhkan makhluk-makhluk gaib ini. Saya telepon dulu ya mbak ya. Halo, assalamualaikum bang. Lagi di mana lu? Di masjid. Kagak melepuh lu bang. Astagfirullahaladzim, lu kan badan isinya setan semua. Masuk masjid, aduh bahaya banget, lu bisa melepuh, lu kebakar. Ya beneran. Ya iya, lu lihat aja muka lu aja galak begitu lo, kayak kuntilanak PMS lu. Hati-hati lu main ke masjid. Kalau tobat beneran lu. Iya, jadi gue nelfon lu ini gue ada perlu nih bang sebenarnya bang. Ini gue kebetulan dapat penumpang. Ini dia ketempelan setan bang. Dari tadi gue terawang, aduh ngeri banget ini bang asli. Ini jadi ceritanya gue pengen lu ngobatin penumpang gue dari jarak jauh. Kasian banget soalnya bang, beneran ini mah prihatin. Tatapannya kosong. Iya, itu dia kalau lagi gabut nih suka ngebut jempol kaki. Lah kan ribet bang, kasihan. Iya beneran bang. Iya bang beneran. Ini kalau dia kumat nih, ini lebih ngeri lagi. Iya bener, tadi dia bilang dia tuh kalau kumat, dia kalau habis mandi nggak pakai baju, pakai anduk. Basah bang, baju basah, anduk dulu. Aduh, gimana sih bego malah. Ganti, bahaya banget. Jadi gimana nih bang, cara ngobatinnya nih bang, penumpang gua? Kalau bisa dari jauh nggak apa-apa, biar sekarang cepat sembuh. Lah iya kasihan bang. Dia nih ya, dia pernah dia nonton film, adegan pohon rubuh, dia nangis. Iya benar, yang paling parah kemarin, abis mandi, dia nyari daster, minta bantuan tim SAR. Saking takutnya. Kagak tega gua bang, beneran gua. Cobatin kangen. Udah gitu bang, nih kalau lagi kumatnya datang, kalau lagi dia kesurupan ini, mintanya suka aneh-aneh bang. Kemarin kan dia ulang tahun nih, penumpang gue ulang tahun. Terus dia tuh pas kita lagi potong kue nih, dia nggak mau niup lilin, malah minta niup Gunung Merapi. Lenggak sekalian lu survei kiamat bang. Emosi gue. Jadi emosi gue. Sombong amat. Terus ini bang, kalau dia udah kumat bang, ngeri banget bang. Diajak ngomong kagak mau, diajak makan nolak, udah kagak nafsu makan sama sekali. Gua pernah kemarin, karena kasihan kan dia nggak makan-makan, gua ajak ke mall, akhirnya gua ajak makan. Begitu sampai mall, baru depan pintu nyium kening satpam. Kan? Gua malu bang, gua sebagai teman. Satpam cium-cium kening ini. Tapi ini bisa dimaklumi sih bang, ini penumpang gue nih bang. Kalau kita kan dulu pas lahir, itu biasanya ada anak bayi yang nangis ya nggak, ada yang kencing. Kalau dia ini beda. Dia nih dari lahir, baru keluar lahir, udah ngelus brewok dokter. Gatel dari lahir. Ribet kalau begini coy. Emosi gue. Ya udah bang, gitu aja ya. Ya udah, pokoknya lu doain ini penumpang gue biar dia cepat sembuh. Kasihan bang, pokoknya bang. Dia juga nyesel. Dia tuh dulu gara-gara begini tuh, gara-garanya dulu tuh waktu masa-masa dia SMA, itu dia tuh pernah masang susuk di tikungan usus buntu. Lah mentok kan putar balik gimana? Ribet. Makanya jadi begini. Gitu aja ya. Ya udah. Ayo bang ya, makasih bang. Ayo. Assalamualaikum. Aduh.
Maaf nih Mbak, lama nih nelfonnya ya. Gila. Ini lama tadi. Ya, aku berusaha mau nyembuhin Mbak nih. Ada satu lagi Mbak. Ini kalau di taksi online aku Mbak, aku tuh biasa ngehibur penumpang aku. Jadi aku kan selain aku indigo, aku bisa lihat setan, aku bisa nyanyi teman-teman. Iya. Jadi aku tuh mempelajari lagu-lagu Mbak. Jadi lagu-lagu yang biasa setan bawain aku tahu juga. Jadi aku mau nyanyi 1-2 lagu buat ngehibur Mbak, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Ya? Ini nggak apa-apa nih. Nah, ini lagu aku dulu sama mantan aku Mbak. Pakai hati aku nyanyi ini. Kalau bisa sambil merem dengerin, bayangin. Ku pejamkan mata ini, mencoba untuk melupakan segala kenangan indah tentang dirimu, tentang dirinya. Dalam banget ya. Semakin aku mencoba, bayangmu semakin nyata. Merasuk hingga ke jiwa, Tuhan tolonglah. Diriku Mbak. Ayo, sama-sama. Ayo, pakai. Wow. Iya. Semangat. Mbak, nggak hafal lagunya ya pasti. Nggak mau. Nggak hafal. Lagunya nggak hafal pasti ya Mbak. Nggak. Itu tuh tadi juga ini Mbak apa? Musiknya kayaknya ada yang salah, chordnya gitu, kunci gitarnya. Jadi nggak sesuai sama cengkok vokal aku, nggak sesuai dia. Aduh. Lagian gini Mbak, kata teman-teman aku ini Mbak ya, teman-teman aku. Aku tuh secara muka nih, kalau Mbak lihat, cara muka kan aku udah Arab banget kan, mukanya. Iya, kan. Jadi kata teman-teman aku itu nggak cocok nyanyi lagu-lagu Indonesia. Ini aku mau nyobain lagu-lagu Arab. Ini karena muka kan nyesuaiin cengkok muka kan. Ya aku nyanyi lagu Arab nggak apa ya? Nggak apa ya. Mbak nikmati aja. Ya tadi kan itu udah cukup enak kita menikmati. Aku coba ya Mbak lagu-lagu Arab ya Mbak ya. Rabbi khalaq Taha min nur fihi ihtiram nadau bil ya mukhtar خلق
الأمين أنت الأمين إن كنت تغضى بالحور يوم الزحام يوم الزحام إن كنت تغضى بالحور يوم الزحام يوم الزحام صلي على باقي الأنوار عين اليقين عين اليقين ربي خلق طه من نور فيه احترام فيه احترام نادى وأق بالياء اختار أنت الأمين أنت الأمين صلى الله على النبي محمد. Aduh, maaf lama nih, Mbak. Tadi maaf, kecengklak aku ya. Gak apa-apa tapi keren kok mas. Alhamdulillah. Keren banget. Sering dengar salawat nggak? Sering juga. Ya? Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan tadi ngerasa terhibur ya, Mbak. Apalagi lagu yang pertama tadi kan. Iya kaget banget. Tapi yang kedua adem ya, aman ya. Alhamdulillah. Mau nambah lagi nggak? Boleh Ya, boleh lagi. Aku ada tuh satu salawat judulnya Nasamatu Hawang. Ini enak banget tapi nggak usah kayak musik kali ya. Oh boleh. Gini, mudah-mudahan Mbak suka nih. Kayak gini. Nasamatu hawaka laha arju tahya wa ta'ishu bihal muhajun man nasu siwa qawmin arafuka wa ghairuhum hamajun hamajun. Itu. Ih keren. Cuman tadi kaget itu salah siapa yang pertama. Kaget banget mas. Sampah banget. Soalnya mudah-mudahan gak keganggu nih, Mbak. Mbak Yani, Iya. ini udah jam 12. Mau makan siang dulu atau langsung lokasi? Langsung lokasi aja mas. Buru-buru ya? Iya. Ya udah deh. Lagian aku juga nggak niat ngajak Mbak Yani makan bareng. Aku salah niatnya ngajak Mbak Yani hidup bareng. Aku salah niatnya ngajak Mbak Yani hidup bareng. Coba tanya hatimu sekali lagi sebelum engkau benar-benar pergi. Mbak Yani, kalau ini kan Cikampek ya? Iya. Masih Cikampek ya? Kalau Cikampek ini tempat main kemana aja sih? Kemana ya? Paling ke KPKP atau ke mall. Oh iya, ada mall depan ya, Iya. kafe. Paling apa tempat ngopi gitu anak-anak kampus ya. Aku tuh kalau di Karawang malah nggak pernah main-main loh, Mbak. Kenapa? Kan banyak tempat main. Iya, soalnya ngapain aku main-main? Aku udah pengen serius sama Mbak Yani. Ngapain aku main-main? Aku udah pengen serius sama Mbak Yani. Saat kau terlalu rapuh, pundak siapa yang tersandar? Mbak Yani, Iya. ini sebelumnya aku mau minta maaf banget. Pokoknya minta maaf. Jadi dari awal Mbak tadi masuk kursinya kebalik gitu sampai
aku pura-pura jadi indigo tadi ya, seolah-olah bisa melihat setan, sampai tadi teleponan, terus sampai aku nyanyi fals dan akhirnya sholawat. Itu sebetulnya Mbak Yani itu lagi aku kerjain atau lagi kena prank di channel YouTube aku, nama channelnya Gus Aldi. Jadi kalau Mbak lihat di sini ada kamera. Mana? Oh, Kelihatan kan? iya iya. Sama satu lagi di sana. Jadi semua aktivitas kita dari tadi itu direkam sama kedua kamera ini. Pantesan dari tadi. Aneh gitu, kok taksi online kok kayak gini. Kayak gini, kayak gila ya. Tapi gimana sih Mbak perasaannya dari tadi? Seneng banget Mas tadi, ya Allah. Apalagi tadi pas Mas sholawatan itu. Oh kirain pas aku jadi indigo seneng. Pas di Mas sholawatan tuh bikin aku adem Ada banget. Masya Allah. Emang kayak gitu Mbak, aku kalau sholawatan depan calon istri begitu. Aku mau minta izin nih, boleh nggak sih kalau nanti video ini aku tayangin di channel YouTube aku? Boleh? Boleh, boleh. Boleh nggak apa ya? Iya, nggak apa. Alhamdulillah, masih baik banget. Batu agak serakah ya, udah cantik, gemesin baik aja. Udah buang semua. Aduh. Aja, Mas. Sama aku mau izin berhenti sebentar ya. Oh, boleh. ya. Ada yang mau aku omongin nih buat anak-anak kita kelak ya. Berhenti dulu Mbak ya. Jadi Mbak Yani, semua yang kena prank di channel YouTube aku dan udah naik mobil ini itu taksi online-nya nggak usah bayar lagi nanti. Jadi Mbak Yani pokoknya gratis, taksi online-nya sama aku ada bingkisan nih buat Mbak Yani nih. Ini bingkisan dari channel YouTube aku, Gus Aldi Store, mudah-mudahan ini bermanfaat, diterima. diterima ya, Mas, ya. Ini bukan prank ya, ini beneran. Mudah-mudahan kepake. Dan oh iya, Mbak Yani ada Instagram? Oh, ada. Biar apa nyambung silaturahmi Mbak ya. Boleh, boleh. Udah tahu Instagramnya apa Mbak? Yani SY. Yani, Y-nya 2, Y-nya 2. Oh ini ya. Oke yang ini Mbak ya. Iya. Ini aku follow. Nanti kita izin di follow back ya Mbak ya. Mudah-mudahan jadi silaturahim terus selamanya sampai kita duduk di pelaminan kelak. Lanjut jalan Mbak ya. Makasih ya Mas. Iya, ini ya. iya aku yang makasih loh Mbak, udah nggak marah-marah sama. Mbak Yani ini berhentinya di mana? Di Alam Sari aja Mas. Alam Sari ini ya? Iya. Oke deh. Mbak Yani sebelumnya makasih banyak udah nggak marah-marah di prank aku. Iya. Ya. Walaupun kayaknya harusnya marah sih. Kalau aku jadi Mbak mungkin udah aku tendang-tendangin orang kayak begini gitu. Kita nyambung-nyambung lagi di DM Instagram. Mudah-mudahan jadi saudara terus ya Mbak ya. Amin. Enggak. Ini alam sari apa alam gaib nggak kelihatan? Alam Sari Mas depan. Mana sih? Ada mobil. Salah si gawat darurat. Oh, rupanya ya. Sebelahnya. Ini rumah sakit ya. Oke. Sini ya, depan sini ya. Ini aja. Oke. Susah berhenti. Sini aja Mbak. Mbak Yani, hati-hati jalan. Ya, makasih ya Mas. Makasih banyak. Allah. Sehat-sehat pokoknya ya. Terima kasih bingkisannya. Iya, aku yang makasih nggak marah-marah udah prank. Hati-hati Mbak. Ya. Mbak Yani pamit ya. Ya, dadah, hati-hati ya, Kak. Ya, assalamualaikum. Oke teman-teman semua, itu tadi video yang udah kita buat bareng Mbak Yani itu. Orangnya cantik banget dan dia ramah banget, ketawa-ketawa terus. Aduh, bikin aku semangat guys untuk ngegombalin dia habis-habisan. Oke, sampai jumpa di video yang lain. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ala Nabi Muhammad.